Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Makasih ya udah ngikutin sampai ke channel ini. Terus makasih juga buat kamu yang udah nontonin series ini bareng gue dari awal. Yeay! Di episode sebelumnya, Pak Pom terkena suntik Snix 88. Lalu Peng kabur. Tapi ketahan sama para pengawal di atap. Sedangkan Grace tiba-tiba aja kebangun gitu, abis dihipnotis. Nah, gimana nih kelanjutan series ini? Ya udah tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Grace masih ada di dalam alam bawah sadarnya. Seseorang terus memanggil namanya. Ketika mereka bertemu, Grace bertanya siapa dia. Namun, wanita dengan rambut keriting itu juga bertanya hal yang sama. Grace langsung terbangun dari tidur dan membangunkan Third juga Time. Ia menceritakan kembali semua yang terjadi sesudah ingatan mereka dihapus. Wah, kenapa bocah ini bisa ingat ya? Harusnya kan lupa. Grace menyuruh mereka mencari seorang wanita bernama Kanokpan, lantas berjalan keluar, meninggalkan kedua temannya menggunakan mobil manual milik Shannon. Time sedikit bingung apa yang baru saja merasuki Grace. Kenapa dengan spontan bocah itu bisa naik mobil manual, bahkan papanya aja nggak bisa, ucap Time. Kembali kepada Peng yang terjebak di atap gedung. Bodyguard sudah siap menangkap, lalu sebuah telepon masuk. Itu ternyata dari Grace yang menyuruhnya melompat dari atap sana. Tak ada jalan keluar lagi. Grace memintanya cukup percaya saja. Peng pun melompat. Syukurnya, ia jatuh di tumpukan kotak-kotak plastik. Grace memberikan sebuah nasihat. Wanita itu tampak karismatik sekarang. Berbeda dengan Peng yang masih bingung apa yang terjadi di sekitarnya saat ini. Support mengumpulkan anak-anak berbakat untuk rapat. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan Peng. Kemudian, dengan kekuatannya, Support memberikan perintah. Jika kalian mengetahui lokasi Peng, tapi menolak memberitahuku, orang itu harus menyuntikkan Nix 88 ke diri mereka sendiri. Ucapnya menggertak semua anak-anak berbakat. Di perpus, 3 sekawan tadi mencari orang bernama Kanopan itu. Anehnya di sini, Grace sama sekali tak ingat apa yang ia katakan kemarin, apalagi tentang menyetir. Grace tak bisa menyetir, ucapnya. Lalu, Ted menemukan seorang dokter bernama Kanopan dan sekarang sudah pensiun dan bekerja di sebuah sekolah. Tanpa berlama-lama dengan kemampuannya, Time mencari lokasi dokter Kanok tersebut. Datanglah pula ketiga bocah itu ke sebuah sekolah di desa jauh dari kota. Keberuntungan berpihak kepada mereka yang langsung bertemu dengan dokter Kanok. Ted terus terang saja belak-belakan tentang masa lalu dokter ini pernah bekerja di sebuah rumah sakit. Dan kenapa sekarang memilih menjadi guru di desa? Tanyanya. Nah, selagi dokter menjawab pertanyaan, Ted menggunakan kekuatannya hingga ia menemukan suatu fakta mengejutkan. Mereka bertiga keluar. Ted cerita kalau Kanopon bukanlah nama sesungguhnya karena nama orang itu adalah Ned. Malam hari, mereka datang lagi memohon bantuan dari Ned. Semua kejadian mulai terungkap. Kematian Ned cuma kedok belaka untuk melindunginya dari incaran pemerintah karena mereka nggak boleh tahu kalau Ned sebenarnya tidak mati, melainkan sembuh dari Nix 88. Ada obat permanen Nix 88 yang telah diciptakan Support, dan selama ini Support sudah menghipnotis semua orang supaya percaya kalau Ned sudah meninggal dan ia mengubah identitas wanita itu. Ted dan Time langsung meminta obat Nix 88 tersebut. Ned awalnya tak mau, tapi ia pun luluh karena jiwanya masihlah seorang dokter yang tak mungkin tega melihat seseorang sakit. Tapi Ned berkata, untuk sekarang mereka bertiga disuruh menginap saja. Hari sudah mulai gelap. Malam harinya, sesuatu aneh sebelumnya merasuki Grace lagi dan membangunkan teman-temannya, mengatakan kalau Pak Support tiba di tempat ini. Ucapan Grace benar saja, Support sudah datang, disambut oleh Ned di ruang tamu. Grace membawa teman-temannya ke sebuah ruangan. Di sana, ia seperti sudah hafal tempat ini dan mengambil sesuatu yang kayaknya benda penting. Terdengar suara berisik dari atas. Support menuju ruangan itu, tapi tak ada apa-apa. Mungkin saja kucing, ucap Ned. Dengan begitu, berhasil kabur pula ketiga anak tersebut. Nah, sesudah dari ruangan itu, Support pun diantar Ned menuju kamar tidur anak-anak. Dan mereka sudah hilang. Support merasa tertipu. Ned rupanya sengaja melakukan hal tadi. Ia sudah tak kuat lagi menahan penindasan dari Support. Ned sudah ditanamkan hipnotis.
Jikalau ada orang yang mengetahui identitas aslinya, Ned harus melapor ke support. Pantas saja ia melaporkan ketiga bocah tadi. Ned mengatakan ia masih menyimpan dendam karena support sudah membunuh pacarnya. Support mengatakan Youth bukanlah pacar Ned yang sesungguhnya, dirinya lah pacar Ned. Namun Ned tak percaya dan support akhirnya melakukan hal buruk kepada wanita itu. 3 orang tadi tiba di sekolah. Grace menitipkan sebuah dokumen untuk diberikan kepada Pun. Time masih bingung apa yang merasuki temannya itu. Grace berkata, ia akan menjelaskannya nanti. Wave berjalan ke gedung kosong. Di sana ada Peng yang bersembunyi sendirian. Ternyata Wave berhasil melacak keberadaan sahabatnya itu. Ia menceritakan semua yang terjadi. Peng marah mengapa Wave sengaja mencarinya dan tak mau melapor kepada Pak Support, sehingga menyuntikkan Nix 88 ke dirinya sendiri. Aku sangat bodoh sehingga tak mau menyerah kepadamu sahabat, ucap Wave. Lalu mereka bertengkar dan kepala Wave tiba-tiba sakit. Virus Nix 88 sudah menyebar. Om sedang ada di loker sekolah. Tiba-tiba kedatangan Grace yang langsung menyuruhnya untuk fokus lalu dengarkan. Masa depan punya banyak kemungkinan. Selama ini aku salah. Aku kira Peng bisa mengubah segalanya, tapi itu salah. Harus kalian semua lah yang bersatu, maka bisa mengubah masa depan. Grace meminta Om untuk bangkit dan jangan terus menghindar dari masalah. Grace memberikan beberapa lembar kertas dalam bentuk kode Morse untuk dipecahkan oleh Om. Bocah laki-laki ini langsung bingung mengapa juniornya memberikan nasihat. Blup, tiba-tiba Grace tertidur berdiri dan ketika sadar kembali, Grace tak ingat apapun. Om cuma tercengang. Dokumen tadi sudah diberikan kepada Pun. Sekarang ia butuh waktu untuk mempelajarinya. Esok hari kemudian, Peng dan Wave pergi ke gedung kosong, tempat persembunyian Pak Support, mencari antivirus Nix 88. Namun tak ada apa-apa di sana, melainkan Pak Support sudah ada, sengaja menunggu mereka di sana. Sekali lagi, Pak Support menawarkan agar Peng mengikutinya, membantu Pak Support. Dan untuk balas budi, Wave bisa mendapatkan antivirus Nix 88 berkala supaya virusnya tak menyebar dan Wave tak meninggal. Om sedang menelpon Namtan meminta bantuan dan terungkaplah semua rencana Pak Support yang ternyata disadari oleh Wave. Orang tua botak tersebut mau membuat banyak anak-anak berbakat di dunia meminum Nix 88 supaya mereka semua tunduk di bawah kekuasaannya. Pak Support mau membuka bakat mereka. Tapi di suatu sisi, virus Nix 88 sebagai alat pengontrol anak-anak berbakat juga. Itulah dunia yang ingin dibangunnya. Dan ujian penempatan nanti akan menjadi awal permulaan. Yah, tampaknya Peng sudah sangat pasrah. Ia sangat lelah dan tak ada harapan lagi. Juga tak tega hal buruk terjadi dengan Wave. Entah apalah yang merasuki pikirannya. Peng menyerah begitu saja kepada Pak Support. Anak-anak berbakat berkumpul. Mereka sudah mengetahui situasi yang terjadi, dan lalu tiba-tiba saja Peng dan Wave masuk. Kedua orang itu meminta teman-temannya untuk berhenti semua. Wave dan Peng sudah di bawah kontrol Pak Support. Mereka sudah disuntikan Nix 88, dan hidup mereka sudah bergantung pada obat antivirus Nix Pak Support. Peng bercerita, ia membuat perjanjian dengan Support, dengan syarat dirinya membantu dan disuntik oleh Pak Support. Teman-teman berbakatnya akan mendapatkan jaminan keselamatan. Mereka tak perlu disuntik. Lalu sebelum pergi, Peng meminta mereka semua mengembalikan file audio berbakat yang pernah dicuri, termasuk juga salinannya yang ada di setiap tangan anak berbakat. Di kantor, Pak Support mengumpulkan mantan orang-orang yang pernah bersekolah di Ridda dan mereka berbakat semua. Lantas ia mengajak mereka membangun sekolah berbakat. Nah, sebagai perayaannya, Support menyuruh mereka meminum Nix 88. Jiwa dan semangat Om sudah bangkit. Ia menemui Pun yang mengatakan mereka sudah bertengkar dengan Pak Support selama 2 tahun, tapi tetap saja kalah. Namun sekarang Pun menawarkan solusi baru, bertempur kembali, tapi secara diam-diam. Dan rupanya, dokumen yang dicuri oleh 3 juniornya di rumah Ned kemarin itu adalah sebuah dokumen sangat penting, karena itu adalah dokumen sebuah rancangan yang dapat menyembuhkan Nix 88. Senyuman mulai muncul dari wajah Pun, Om, dan Claire. Dan akhirnya episode 11 sudah selesai.